Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi bangun ruang sisi datar, yaitu prisma. Nah, jadi di layar ini saya udah kasih satu contoh bentuk prisma, yaitu namanya prisma segitiga. Nah, kenapa sih disebut prisma segitiga? Perhatikan ya. Jadi prisma ini namanya bangun ruang kan pasti punya bagian bawah dan bagian atas, gitu kan? Nah, perhatikan bagian bawah dan bagian atasnya. Bentuknya segitiga kan? Nah, makanya kenapa prisma ini disebut prisma segitiga? Karena bentuknya segitiga. Bentuk alas dan bentuk atasnya. Bentuk alas dan bentuk atas pasti sama ya, gitu, untuk prisma. Jadi kira-kira ada nggak prisma lain gitu? Misalnya prisma segi empat atau prisma segi lain gitu. Tentu ada. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, untuk gambar yang pertama, karena bagian bawah dan atasnya bentuknya segitiga, namanya prisma segitiga. Kemudian untuk yang gambar hijau, ini kan alasnya berbentuk segi lima. Jadi, nama prisma untuk yang ketiga ini adalah prisma segi lima. Kayak gitu juga untuk gambar yang keempat. Ini prisma segi 6. Kenapa? Karena ada 6 sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu ya. Atau dilihat aja dari titiknya. Titik di atas ada 6 kan? Kemudian titik di bawah juga ada 6. Makanya disebut dengan prisma segi 6. Nah, selain atas dan bawah, prisma juga punya sisi tegak. Nah, sisi tegaknya itu yang mana aja? Perhatikan ya. Kalau untuk prisma segitiga, ini kan ada 3 sisi tegaknya. Sisi tegak yang mana aja? Yang pertama ini ya, nampak. Kemudian yang kedua, yang ini. Dan yang ketiga, ini. Jadi, ada 3 sisi tegaknya untuk prisma segitiga. Kalau misalnya prisma segi 4 ada berapa? Ya berarti ada 4 sisi tegaknya. Kalau prisma segi 5 berarti ada 5 sisi tegaknya. Kita lihat lagi ya gambar yang tadi. Nah, seperti ini. Ini prisma segi 4. Nampak kan sisi tegaknya itu ada 4. Kebetulan ini bentuknya balok kan? Nah, sisi tegaknya itu yang mana aja? Sisi kanan, kiri, belakang, dan depan. Kayak gitu juga untuk yang prisma yang lain. Kalau yang segi 5 pasti dia ada 5 sisi tegaknya. Sedangkan untuk yang segi 6 pasti dia juga ada 6 sisi tegaknya. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya ditanya sisi tegaknya tadi untuk prisma segitiga ya. Sisi tegaknya ada 3. Kemudian sisi bawah dan atasnya ada 2. Berarti banyak sisinya ada berapa? Ada 5. Kita tambahkan aja kan sisi bawah dan atas dan sisi tegaknya. Kalau misalnya supaya lebih jelas seperti ini. Nah, ini tadi prismanya kan. Jadi jaring-jaringnya seperti ini ya. Ini yang bentuknya segi 4 itu sisi tegaknya. Sedangkan ini sisi alasnya, kemudian ini sisi atasnya. Kan sisi alas sama sisi atas sama ya. Bentuknya ini segitiga. Kenapa? Karena prisma segitiga ya. Kemudian ada 3 sisi tegaknya. Jadi ada total ada 5 sisi pada prisma segitiga. Kalau misalnya prisma yang lain ya beda-beda, tergantung nama prismanya apa gitu. Jadi kalau misalnya prisma segi 5, tadi kan sisi tegaknya ada 5. Kemudian sisi atas dan sisi bawahnya ada 2. Berarti total ada 8 sisi. Ada 7 sisi. 2 atas dan bawah dan 5 di tegak. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang jumlah rusuk pada prisma. Jadi seperti ini ya. Eh, Misalkan saya kasih prisma segitiga. Udah, yang ditanya jumlah rusuknya. Ingat, rusuk itu kan tulang-tulangnya atau garis-garisnya kan. Berarti kalau jumlah kita tambahkanlah ini panjangnya berapa,
panjangnya berapa semua kita tambahkan gitu kan. Tapi supaya nggak satu-satu kita tambahkannya gitu, gimana caranya? Lihat untuk prisma segitiga. Bentuk alasnya kan segitiga. Nah, ini kan keliling segitiga kan? Garis ini keliling segitiga. Jadi untuk eh, rumus dari jumlah panjang rusuk pada prisma itu 2 kali keliling segitiga. Kenapa 2 kali keliling segitiga? Ini satu kelilingnya segitiga. Kemudian di atas kan ada juga. Makanya dikali 2. Jadi dikali 2 karena ada 2 segitiganya. Di bawah dan di atas. Kemudian ada nggak rusuk lain yang belum kita tambahkan? Ada. Rusuk yang mana? Bawah dan atas sudah. Berarti yang belum itu yang tegak. 1, 2, 3. Nah, kita jumlahkan lah. Makanya rumus dari jumlah panjang rusuk pada prisma itu adalah 2 kali keliling alas tambah jumlah rusuk tegak. Jadi keliling alas kita cari kelilingnya berapa, kita kalikan 2. Karena ada di atasnya juga sama. Kemudian kita jumlahkanlah rusuk tegaknya berapa. Jadi kalau misalnya prisma segi 6, ini kita jumlahkan dulu. Ini berapa? Ini sisi alasnya ini berapa aja gitu. Kemudian kita kalikan 2. Kenapa? Karena dia bawah dan atas. Kemudian yang sisi tegaknya kita jumlahkan juga. Oke? Nah, sekarang misalkan ada soal seperti ini. Ada sebuah prisma, sisi alasnya itu panjangnya 3, 4, dan 5. Kemudian tinggi prisma ini 8. Yang ditanya jumlah panjang rusuk prisma itu berapa, gitu kan? Jadi seperti ini. Tadi rumusnya panjang prisma sama dengan rumusnya tadi kan 2 dikali keliling segitiga ditambah jumlah rusuk segitiga. Jumlah rusuk tegak. Jadi kita masukkanlah sama dengan 2 kali keliling segitiganya, berarti kita tambahkan aja ya angka di bagian alasnya. Berarti 3 ditambah 4 ditambah 5. Kemudian ditambah jumlah rusuk tegak. Nah, rusuk tegaknya kan ada 3. Kemudian panjangnya ini kan 8 kan? Berarti bisa kita buat seperti ini. 3 kali 8 sama dengan berarti 2 dikali 3 ditambah 4 tambah 5 berarti 12 ya. Ditambah 24. Ini kan kita kalikan dulu. Berarti 24 ditambah 24 dan 48 cm. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu sisi-sisi dari segitiga ini masing-masingnya berapa. Kemudian tingginya berapa. Ya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang luas permukaan prisma. Jadi ini saya kasih contoh untuk prisma segitiga aja ya. Jadi prisma segitiga, tadi saya ingatkan, prisma segitiga itu alasnya berbentuk segitiga. Nah, jadi cara menentukan luas permukaannya gimana? Kita jumlahkan luas alas dan tinggi ini, kemudian dengan luas sisi tegak. Nah, caranya gimana? Pertama, untuk yang sisi alas dan sisi atasnya. Sisi alasnya kan berbentuk segitiga. Nah, kita cari dulu luas segitiganya itu berapa. Kemudian kita kali 2. Kenapa dikali 2? Karena yang bawah dan yang atas itu sama dia besarnya. Gitu. Makanya 2 dikali luas alas. Kemudian kita tambahkan dengan luas dari sisi yang tegak. Cara nyari luas sisi yang tegak gimana? Kita cari dulu keliling dari alasnya ini berapa. Kemudian kita kalikan dengan tinggi dari prisma ini. Makanya luas permukaan dari prisma itu seperti ini rumusnya.
2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 dikali luas alasnya itu yang mana? Yang ini tadi ya. Kebetulan ini bentuknya segitiga. Berarti nanti kalian cari luas segitiganya berapa. Ditambah keliling alas dikali tinggi. Keliling alas tadi yang bawah juga ya. Jadi alasnya ini tergantung bentuknya. Kalau ini kan prisma segitiga, berarti alasnya bentuknya segitiga. Kalau misalnya prismanya bentuknya segi empat, berarti nanti dia segi empat dia. Jadi tergantung bentuknya ya, tergantung prismanya jenisnya apa. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, untuk contoh yang pertama, diketahui keliling dan luas alas prisma di samping adalah 12 cm dan 6 cm pangkat 2. Jika tinggi prisma adalah 10 cm, berapakah luas permukaan prisma di samping? Nah, cara ngerjainnya gimana? Kita biasakan untuk buat apa yang diketahui dan apa yang ditanya ya. Jadi, diketahui katanya keliling sama dengan 12 cm. Kemudian luasnya sama dengan 6 cm pangkat 2. Lalu tingginya sama dengan 10 cm. Yang ditanya luas permukaan prisma. Seperti itu ya. Jadi kenapa kita butuh apa yang diketahui dan apa yang ditanya supaya kita gampang ngerjainnya gitu ya. Selanjutnya kita masuklah ke rumusnya. Rumusnya tadi apa? Rumusnya ini ya. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, luas alas. Udah ada belum di yang diketahui? Udah ada ya? Ini. Kemudian keliling alas. Ada kan? Yang ini. 12. Tinggi 10. Nah, berarti untuk soal ini tinggal langsung kita masukkan angkanya. Seperti ini. Sama dengan 2 dikali luas alasnya tadi 6 ya. 6 ditambah keliling. Kelilingnya 12. 12 dikali tingginya 10. 10. Nah, saya kerjakanlah. Sama dengan 2 kali 6 berarti 12 ditambah 120. Sama dengan 12 tambah 120 berarti 132 cm. Pangkat 2 ya. Kenapa pangkat 2? Karena dia luas yang ditanya. Jadi dia harus pangkat 2. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, seperti ini. Diketahui prisma segi 4 di samping memiliki panjang 5 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas prisma di samping. Nah, kalau misalnya kita lihat prisma ini bentuknya balok kan? Gitu. Jadi nanti coba kita kerjain pakai rumus balok dan rumus prisma. Tapi sebelumnya rumus prisma dulu yang kita kerjain kan? Kita buatlah dulu yang diketahui. Berarti yang diketahui itu apa aja? Yang pertama panjangnya 5 cm. Panjang lambangnya P ya. P-nya 5. Lebar 6. L 6. T-nya 10. Dan ditanya luas permukaan prisma. Jadi gimana? Berarti luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas alasnya kan belum ada. Tapi kan kita tahu alasnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, berarti kita carilah luas persegi panjang itu gimana. 2 dikali luas alas. Luas persegi panjangnya kan panjang kali lebar kan. Panjang kali lebar. Panjangnya dikali lebar. Ditambah, nah keliling alas. Alasnya juga bentuknya kan persegi panjang. Berarti rumusnya apa? 2P tambah 2L. Itu rumus keliling dari persegi panjang. Dikali tinggi. Nah, baru kita masukkan angkanya.
sama dengan 2 dikali L. P-nya 5 ya. 5 dikali 6 ditambah 2P. 2 kali 5 ditambah 2 dikali 6 dikali tingginya 10 sama dengan 2 dikali 5 kali 6 berarti 30 ya. Ditambah 10 ditambah 12 dikali 10 sama dengan 2 kali 30 berarti 60 ya. Ditambah 22 dikali 10 sama dengan 60 ditambah 220 sama dengan 280 cm pangkat 2. Seperti itu ya. Terus kalau misalnya kita pakai rumus dari luas permukaan balok. Nah, kalau misal tadi kan ini bentuk prismanya itu balok. Kira-kira kalau misalnya kita pakai rumus balok sama enggak gitu kan? Kita coba ya. Luas permukaan balok kemarin apa? Sama dengan 2PL tambah 2PT tambah 2LT. LT, gitu kan? Kita masukkan ya. Sama dengan 2 kali P-nya 5, L-nya 6, ditambah 2 dikali panjangnya tadi 5, tingginya 10, kemudian ditambah 2 dikali lebarnya 6, tingginya 10. Sama dengan, kita kalikan ya, 2 kali 5, 10, kali 6, berarti 60. Tambah 2 kali 5, 10, kali 10 berarti 100, ditambah 2 kali 6, 12, ditambah dikali 10 berarti 120. Nah, kita jumlahkanlah semua. 60 ditambah 100 tambah 120 berarti 280 cm pangkat. Kira-kira jawabannya sama nggak sama yang tadi ya? Kita lihat. Ternyata sama. 280, 280. Kenapa bisa sama? Karena kan sama-sama prisma itu juga balok gitu kan. Ini kan bentuknya balok, tapi juga namanya prisma. Jadi selagi bisa ya nggak masalah kita pakai rumus yang beda. Yang penting kalian tahu lah. Oke? Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang volume dari prisma. Jadi ingat aja, untuk volume itu rumusnya tetap luas alas dikali tinggi. Nah, jadi seperti inilah volumenya. Luas alas dikali tinggi. Jadi perhatikan dulu alasnya berbentuk apa. Kalau di gambar ini kan alasnya berbentuk segitiga. Berarti carilah luas segitiga gitu. Tapi kalau misalnya prisma segi 4, berarti kan luas alasnya bentuknya segi 4. Nah, bisa itu persegi atau persegi panjang gitu kan. Nah, maka luas alasnya itu carilah luas persegi panjang atau luas persegi. Oke? Kalau misalnya volume gampang kok. Cuman ingat ini aja, luas alas dikali tinggi. Oke? Contohnya seperti ini. Nah, contoh yang pertama, diketahui luas alas dari prisma di samping adalah 6 cm pangkat 2. Jika tinggi prismanya 10, berapakah berapakah volume prisma di samping? Nah, kita buat dulu yang diketahui ya. Berarti yang diketahui luasnya itu 6 cm pangkat 2, kemudian tingginya itu 10 cm. Itu aja kan. Yang ditanya volume prisma. Nah, volume tadi rumusnya apa? Luas alas dikali tinggi. Luas alasnya udah ada belum? Oh, udah ada. 6 cm kan? Kita buat, masukkan.
6 dikali tingginya udah ada belum? Ada. Berapa? 10. Udah, kalikan aja. Berarti V sama dengan 6 kali 10, 60 cm pangkat 2. Gampang kan? Kemudian satu contoh lagi. Diketahui prisma segi 4 di samping memiliki panjang 5 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10. Nah, hitunglah volume prisma di samping. Kalau misalnya untuk yang diketahuinya sama ya, seperti ketika kita nyari luas permukaan tadi, masuk langsung ke rumus volumenya. Jadi rumus volume tadi, volume V sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya udah ada belum dari yang diketahui? Belum ada kan? Berarti kita cari dulu luas alasnya berapa. Nah, karena alasnya berbentuk persegi panjang, berarti luasnya kan panjang kali lebar. Kita buatlah dulu. Panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar dikali tingginya T ya. Nah, baru kita masukkan angkanya. V sama dengan panjangnya dia 5 dikali lebarnya 6, kemudian dikali tingginya 10. V sama dengan 5 kali 6 berarti 30 ya. Dikali 10. Berarti V sama dengan 300 meter. Seperti ini ya, gampang. Jadi kalau misalnya luas alasnya belum diketahui, ya kita cari dulu. Seperti ini, luas alas. Kenapa P kali L? Karena alasnya berbentuk persegi panjang. Kalau segitiga bentuknya beda lagi gitu kan rumusnya. Jadi tergantung bentuk alasnya ya. Yang ini juga maaf ya, ini harusnya volume pangkatnya pangkat 3. Maaf ya. Jadi seperti itu aja untuk pembahasan kita tentang prisma. Mungkin di prisma ini agak sedikit lebih sulit. Kenapa? Karena bentuk alasnya itu beda-beda. Jadi kalau misalnya dia bentuk prisma segitiga dengan prisma segi 4, dia beda rumusnya. Gitu. Meskipun sama-sama prisma namanya. Itu aja sih yang saya rasa kesulitannya. Tapi kalau yang lain saya rasa gampang. Yang penting uh, kalian bisa paham apa itu prisma, kemudian beda prisma dengan bangun ruang yang lain itu apa, seperti itu. Yang penting kalian paham konsepnya. Oke. Nah, untuk soal latihannya akan saya lampirkan di akhir video. Jadi catatan yang saya berikan itu jangan lupa dicatat, kemudian latihannya itu dikerjakan dan segera dikumpulkan ke saya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajarnya. Oke?